Hello, good morning students. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Before we get started, I would like to tell that Happy Chinese New Year. Selamat Tahun Baru Cina. Ya, selamat ya kalian ya yang merayakan. How to say that Chinese New Year in Mandarin? Bagaimana ngucapnya itu dalam bahasa Mandarin? Gongsi. Gongxi Fazai. Oh, Gongsi Pachai. Okay, great. Before we get started, it's better for us to pray to our mighty God. Kita berdoa dulu ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Praying, begin. Okay, enough. Yeah. Let's get started. Kita mulai aja ya. Let me share my screen. Share screen, Mr. Okay. Di grup kelas. Aman berapa? Anu bebas sampai jam kok kelas ya, Pak. Udah ini kelas kan ada record, aku kirim aja record Anda. Jam 8:30 lewat lah. 8:30. Oh, 8:30 lewat 5 atau enggak sebelah. Oh. Yeah. You may open your book page. Page 65. Yeah, you may open your book, page 65 for activity book. Yeah. First of all, I would like to apologize because Mr. Mau minta maaf ya. I would like to apologize because I have to go to education department. Mr. harus pergi ke dinas pendidikan. So we can Zoom with long time. Jadi kita nggak bisa Zoom dengan waktu yang lama ya. Maybe it's about 15 minutes. I do apologize. Mr. Sangat minta maaf ya, because this is unpredictable, karena nggak dapat diprediksi. Education department called us just now. Tadi dinas pendidikan manggil kami, so we have to go. But I will explain about our material. Mr. akan menjelaskan tentang material kita hari ini. Ya, maybe 15 minutes, mungkin cuma 15 menit ya. So please be focus. Coba tolong fokus ya. You may open your book. Untuk buku activity booknya itu halaman 65. Untuk learners booknya itu page 81. Okay. Okay, let's get started. Kita mulai ya. So first, we are going to learn about some and any. The using of some and any. Ya. Jadi pertama kita itu akan mengidentifikasi penggunaan dari some dan any. Artinya some ini beberapa,
Nah, ini kalau kalian lihat di buku kalian itu untuk learner book ada di halaman 81. Oke, halaman 81. Untuk sum, ya, untuk sum itu ini artinya beberapa. Nah, beberapa sum ini digunakan untuk positive sentence. Nah, sum itu untuk digunakan positive sentence. Sedangkan any itu digunakan untuk kalimat negatif. Dipersingkat di sini kalimat negatif dan interrogatif. Jadi ada dua dia, negatif dan interrogatif. Itu adalah penggunaan some dan any. Ya, penggunaan some dan any. Oke, selanjutnya ya, some dan any itu ya. Mister kasih note sedikit mana ada Mister. Ya, terus Mister ada sedikit ini sebenarnya Mister mau kasih contoh example-nya ini. Mister kasih contoh example-nya some and any. Some itu digunakan untuk kalimat positif, any untuk digunakan kalimat negatif dan interrogatif. Contohnya misalnya number one, kita kasih contoh ya. I don't have titik-titik money. Ini kan kalimat negatif, so the answer is any. Seperti itu ya. Number two, please give me please give me. Ini kan kalimat positif. Ini fruit ya. Please give me titik-titik fruit. Ini kan kalimat positif. Ini negatif tadi. Ini positif. So jawabannya itu some. And then number 3 coba. Do you have titik-titik brothers? Apakah kamu punya kakak laki-laki? Ini kan kalimat tanya, berarti pakai any. Ya. Number 4. Contoh yang lain. I need titik-titik water. I need titik-titik water. Ini kan kalimat positif, so the answer is some. Some. Ya, ini some jawabannya. Cerita. Tapi lebih dikit some. Oke, selanjutnya number 5. I didn't see. I didn't see. I didn't see. Ini kan kalimat negatif. Titik-titik coffee here. I didn't see titik-titik coffee here. Jawabannya apa? Yang paling tepat adalah karena ini negatif, kalimat negatif, jawabannya itu any. Seperti itu kurang lebih. Jadi nanti untuk mengerjakan di halaman 65 untuk di activity book seperti itu. Kalau kalimatnya positif, itu pakai some. Kalau kalimatnya negatif, itu pakai any. Kalau dia kalimatnya interrogatif atau tanda tanya, itu pakai any juga. Oke, habis itu kita akan mempelajari tentang made of dan made from. Jadi kalian bisa buka bukunya. You may open your book page 67 halaman 67. Ya, halaman 67. Halaman 67. Halaman 67. Untuk halaman 67
kita akan mempelajari perbedaan dari made of dan made from. Made of ini yaitu bendanya itu original. Original. Kalau made from ini yaitu ini terbuat dari artinya ya, terbuat dari. Kalau made of ini dia original terbuat darinya. Kalau made from ini udah ada bahan campuran, udah dibikin oleh pabrik, udah tidak original. Contohnya seperti ini. Kalian pasti akan mendapat gambarnya sedikit. Contohnya ini. Wait. Ini ya. The door is made of wood. Ini pintu terbuat dari kayu. Coba kita lihat di sini antara pintu dan kayu itu masih sama, bentuknya masih sama-sama kayu. Seperti ini. Jadi the door is made of. Jadi kita pakai made of. Pintu terbuat dari kayu. Sedangkan made from ini dia itu bentuknya antara dari kayu dan ke bendanya itu dia itu sudah tidak sama lagi, sudah berbeda. Contohnya paper, kertas. Kertas terbuat dari kayu. Seperti itu. Kertas terbuat dari kayu. Ya, seperti itu ya. Itu jadi perbedaan dari made of dan made from yang bisa nanti kalian temui di halaman 67. Di halaman 67 activity book. Oke, habis itu we are moving to countable and uncountable noun. Sebenarnya kita akan mempelajari tentang quantifier. Tapi kalau kalian Mister langsung loncat ke quantifier, nanti kalian takutnya Mister kalian bingung ya tentang countable dan uncountable. Tapi mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengerti tentang countable dan uncountable. Oke, coba kita lihat countable itu apa? Countable itu artinya benda bisa dihitung. Benda bisa dihitung. Terus contohnya itu chair. Terus karakteristiknya kalau benda yang bisa dihitung itu dia biasanya kalau jamaknya bisa pakai S. Jamaknya dari chair. Tolong jangan anotasinya jangan dicoret-coret dulu ya. Mister menjelaskannya ini agak buru-buru. Mister nggak bermaksud buru-buru, tapi Mister harus buru-buru karena kami mau ke dinas, ada urusan yang penting. Jadi Mister sangat minta maaf. Mohon diperhatikan benar-benar. Kalau nantinya ada kurang paham bisa ditonton lagi videonya. Ini ya, kalian bisa lihat. Chair biasanya kalau bisa dihitung itu bisa ditambahin S. Terus contoh yang lain misalnya pen. Terus contohnya lagi bag. Bag. Ya, contoh lagi terakhir watch. Jam. Jam-jam. Seperti itu. Ini countable noun, sekarang kita ke uncountable. Ini artinya benda tidak bisa dihitung, tidak bisa, ya, benda tidak bisa dihitung. Contohnya apa? Contohnya itu dia itu berbentuk cairan. Ya, berbentuk cairan, dia itu berbentuk cairan, atau benda sangat kecil, tiny little thing, kecil. Contohnya apa? Seperti bentuk cairan, seperti water.
water, oil, sugar. Water, oil, sugar, etc. dan lain-lain. Seperti itu. Itu ya contoh dari countable dan uncountable. Oke, selanjutnya kalian bisa buka buku halaman 68 ya, tentang quantifier. Tentang quantifier. Ini yang pertama ya, quantifier itu terdiri dari many, much, a lot of, plenty of, a lot of lagi ini, a little, a few. Ini yang mana yang many ini digunakan untuk countable, benda yang dapat dihitung. Bisa berupa pertanyaan dan negatif. Bisa pertanyaan dan negatif. Untuk much ini digunakan uncountable. Mister sampaikan di sini kira-kira kurang lebih. Many ini summary dari Mister itu digunakan untuk countable. Dia itu kalimat pertanyaan dan negatif. Seperti itu. Terus much itu digunakan untuk uncountable. Ya, uncountable dia itu berupa interrogatif dan negatif. Terus a lot of itu digunakan untuk countable. Dan uncountable. Ini bisa berupa kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Oke ya. Selanjutnya plenty of. Plenty of ini artinya bisa digunakan dia di countable dan uncountable. Tapi dia itu berupa cuman digunakan untuk yang positif. Terus selanjutnya kita ada a little. Ya. Itu digunakan untuk countable, uncountable. Terus ada a few. Countable. Ini yang mana artinya kalau yang ini sedikit. Seperti itu. Seperti ya, coba kita lihat contoh. Kita lihat contohnya there aren't. Ini kan berupa kalimat negatif. Ini sandwich. Ini berarti sandwich ini kan bisa dihitung. Kita lihat bisa dihitung. Jawabannya many atau little. Little ini digunakan untuk uncountable. So jawabannya itu bukan a little. Jadi jawabannya adalah many. Selanjutnya ini ya, yang many ya, ini countable. Selanjutnya, there is only a little or a few cola. Sedikit cola. Cola ini adalah bentuk cairan. Bentuk cairan berarti benda yang tidak bisa dihitung. Ketika dia tidak bisa dihitung, jadi jawabannya adalah little. Seperti itu. There are plenty of or much fruit in the bowl. Ini kan kita lihat fruit ini bisa dihitung ya. Kita lihat fruit itu bisa dihitung. Plenty of ini digunakan untuk ini benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung berupa positif. Jadi jawabannya adalah plenty of. Kenapa tidak much? Karena much itu digunakan untuk kalimat negatif.
Berarti bukan much jawabannya. And then selanjutnya number 4, there isn't much or many. Nah, water ini kan benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kita lihat benda yang tidak bisa dihitung. Ini kita lihat ini negatif. Nah, much tidak bisa dihitung dan negatif. Betul. Jadi jawabannya adalah much. Nah, kenapa tidak many? Many itu untuk benda yang bisa dihitung. Selanjutnya terakhir, there is plenty of or many ice cream left. Kita lihat di sini, plenty of itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Ice cream ini kebetulan benda yang tidak bisa dihitung. So the answer is plenty of. Oke, itu ya. Maybe this all for me for the homework untuk PR-nya itu. Agar Harry ya untuk PR-nya itu activity book page 65 class 4. Terus page berapa lagi ini? Ini aja lah. Page 66 class 3. After that, page 67 class 4. Terus terakhir page 68 task 3. Task 1, 2, 3. Task 3. Latihan 3. Itu ya. Oke, students, thank you for your cooperation. Terima kasih untuk kerjasamanya. Maybe this all for me for today. If I have any mistakes, I do apologize. And see you next time. Bye. Mister, PR-nya Bye, guys.